Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabipun. Ya, Yang saya hormati Pak Kasat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, yang saya hormati Kapolsek Talas, yang saya hormati rekan-rekan media semuanya yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kami mewakili Bapak Kapolres untuk press release atau konferensi pers terkait kasus pengungkapan narkotika Polres Lampung Selatan, tepatnya di wilayah hukum Polsek Talas. Nanti untuk secara teknis akan disampaikan langsung oleh Pak Kasat Res Narkoba. Untuk itu tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabipun yang saya hormati Pak Kasumas, Pak Wayan, dan Pak Kapolsek Talas, Pak Lino, serta Pak Kanit Narkoba, Pak Kalvin, serta rekan media yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur dari Allah SWT karena kita masih di kesehatan, di nafas dan beri kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan press release ungkap kasus tindak pidana narkotika serta Polres Lampung Selatan. Baik, langsung saja untuk press release kali ini kita akan melakukan press release konferensi pers ungkap kasus yang telah dilakukan oleh Polsek Talas, yaitu LP nomor A, LP dari A dari 50 dari 5 dari 2026 SPKT Satreskrim Polres Lampung Selatan Kota Lampung 19 Mei tahun 2026 tentang ungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu, yaitu dengan berat 1,22 gram. Saya ulangi lagi, beratnya bruto 1,22 gram dengan TSK inisial H, titika alias tikus, BA dan HK alias litik. Waktu kejadian dan tempat perkara, kejadian ini dilakukan oleh Polsek Talas, yaitu hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di Dusun 2 Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Talas, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk tersangka atau orang yang diamankan yaitu yang pertama inisial HK alias tikus, laki-laki 35 tahun, Islam, Dusun Sukamukti, RT 3 RW 2 Desa Sukapura, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, inisial BA, laki-laki 29 tahun, Islam, Rejo Mulyo, Kelurahan Rejo Mulyo, RT 03 RW 02 Kecamatan Talas, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, inisial HK alias Riting, laki-laki 25 tahun, Islam, Desa Rejo Mulyo, Kelurahan Rejo Mulyo, RT 02 RW 02 Kecamatan Talas, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk kronologis pengungkapan berawal dari adanya call center ke 110 yang diteruskan ke Pak Kapolsek, terutamanya ke Polsek Talas sekitar kurang lebih pukul 10.00 waktu Indonesia Barat
ditindaklanjuti oleh Pak Kapolsek, dan alhamdulillah pukul 11-nya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, unit reskrim Polsek Palas langsung melakukan penangkapan setelah dapat informasi atau laporan dari masyarakat lewat call center 110. Setelah dari penangkapan, selanjutnya unit reskrim Polsek Palas yang dipimpin oleh Pak Kanit Reskrim melakukan penggerbekan di rumah saudara inisial HK alias Riting. Didapati saudara HK sedang memakai dan memakaikan sabu ke dalam plastik kecil, lalu ditimbang, dan di dalam rumah tersebut ada saudara inisial DA yang sebelumnya atau telah membeli sabu sebanyak 1 gram, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah plastik yang masih berada di lantai. Dan setelah diinterogasi, saudara inisial HK alias Riting mengakui bahwa sabu tersebut akan dijual, dan sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama inisial HK alias Tikus. Dan kemudian saudara HK alias Tikus diamankan dan diinterogasi. Kemudian saudara Heri alias Tikus mengaku sabu tersebut didapat dari temannya di Jambu. Selanjutnya, ketiga orang tersebut dan barang bukti diamankan di Polsek Palas dan kemudian diserah terimakan ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut. Pada saat di Polres Lampung Selatan dilakukan gelar perkara, jadi setelah dilakukan serah terima ke anggota Satpol Polres Lampung Selatan, telah kami lakukan gelar sebagai untuk memastikan hasil gelar perkara tersebut, untuk menindaklanjuti apakah 3 orang tersebut dapat dilakukan atau dinaikkan ke proses penyidikan, karena itu sebagai tahap penyidikan di pemberkasan tindak pidana narkoba. Kemudian untuk hasil gelar tersangka DA HK alias Riting berperan sebagai pemilik dan juga memakaikan menjadi 6 plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali. Adapun narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki atas nama inisial HK alias Tikus. Terus berdasarkan hasil gelar, TSK HK alias Tikus berperan sebagai yang memberikan narkotika jenis sabu kepada TSK HK alias Riting, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh TSK HK alias Tikus dari seorang laki-laki yang bernama Rizky di Jambu, Lampung Timur. Baik, untuk kemudian barang bukti yang berhasil diamankan bisa dilihat di sebelah Pak Kapolsek. Barang bukti yang telah diamankan yaitu 6 bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,22 gram. Kemudian 1 bedul plastik klip bening yang belum terpakai, 1 plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 buah korek api gas berwarna merah, 1 buah pipa plastik,
pipet bekas pakai warna hitam yang telah dimodifikasi. 1 buah pipa plastik pipet bekas warna bening. 1 buah gulungan timah kertas rokok bekas pakai narkotika jenis sabu. 1 buah kotak plastik warna coklat. 1 buah timbangan digital. Kemudian 1 buah botol bom bekas pakai narkotika yang telah dimodifikasi. Kemudian ada alat komunikasi, yaitu 1 unit HP merek Vivo Y19 milik TSK HK alias Rikus, 1 unit HP merek Redmi warna biru milik HK alias Liting. Kemudian 1 unit HP merek Redmi warna navy milik TSK DA. Untuk peran tersangka, untuk yang pertama TSK DA dan HK alias Liting berperan sebagai pemilik dan juga memakaikan menjadi 6 plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali. Adapun narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki atas nama HK alias Tikus. Kemudian TSK HK alias Tikus yaitu berperan sebagai yang memberikan narkotika jenis sabu pada TSK HK alias Liting, yang dimana narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh TSK HK alias Tikus dari seorang laki-laki yang bernama Rizky yang sekarang DPO yaitu di Jambung, Lampung Timur. Untuk pasal yang dikatakan yaitu pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tak paham melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram dan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Unsur pasal unsur pasal 89 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap untuk A, narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Untuk nilai ekonomis dari jumlah barang bukti yang berhasil disita atau diamankan apabila diasumsikan per 1 gram sabu yaitu senilai 1 juta rupiah dari 1,22 gram, maka jumlah ekonomisnya sebesar 1.220.000. Untuk jumlah jiwa yang telah diselamatkan dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, maka jiwa yang dapat diselamatkan apabila diasumsikan 1 gram untuk dikonsumsi 4 orang yaitu dari 1,22 gram tersebut dapat diselamatkan 4 orang. Baik, sekian press release pada pagi hari ini. Bila ada pertanyaan dipersilakan, mungkin akan kami jawab. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita semua. Baik, langsung saja. Izin menambahkan Pak Kasat terkait dengan pengobatan kasus narkoba ini, khususnya untuk di Polsek Palas. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat maupun media
dengan adanya layanan kita 110 dan masyarakat mulai banyak yang peduli serta mendukung program kepolisian, hingga terwujudlah banyak pengungkapan melalui layanan 110. Nah, ini sangat menjadi apresiasi karena apa? Contoh kasus yang sedang kita tangani dengan pengungkapan narkoba ini tidak lepas dari informasi yang disampaikan masyarakat melalui layanan 110. Dalam waktu 1 jam bisa kita ungkap apa yang disampaikan dalam layanan tersebut. Berikut barang bukti yang secara rinci tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat, yang mana ketika pelaku ini masuk di dalam kategorinya di samping pengedar juga pemakai. Nah, di sini kami sangat berterima kasih dalam pengungkapan ini tentunya untuk meredam aksi-aksi curanmor yang masih sering terjadi di beberapa wilayah, yang mana baik narkoba maupun curanmor ini selalu bergandengan, artinya bersinggungan. Pelaku rata-rata juga pengguna narkoba, sehingga untuk meredam dengan kasus curanmor kita tekan masalah narkobanya. Mudah-mudahan dengan aksi-aksi yang bisa kita ungkap ini melalui kepedulian masyarakat dalam menyampaikan ke kami mulai 110, sehingga akan mengurangi dampak curanmor yang dilakukan oleh para pengguna narkoba. Dan saya pastikan proses tidak akan kendor terhadap narkoba maupun curanmor. Yang kedua, setelah dianalisa, kemudian kita interogasi beberapa pelaku ini di antara pelaku ini juga baru lepas dari atau baru keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kasus curanmor. Ini sangat kait kaitannya dengan juga narkoba. Kami mohon rekan-rekan media terus untuk mengiyakan informasi yang keberhasilan dari kepolisian, guna sama-sama kita menciptakan ke depan untuk masyarakat, khususnya Polres Lampung Selatan maupun Polsek yang di bawahnya, dapat terminimalisirnya curanmor yang diawali dengan narkoba, ataupun sebaliknya diawali dengan curanmor tapi dikonsumsikan untuk narkoba. Saya yakin kemudian kita, semangat kita semua akan kita minimalisir peristiwa baik narkoba maupun curanmor dengan syarat bahwa kita tidak akan kendor siapapun yang ada di belakangnya. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk sesi peranan masing-masing. Silakan kalau Pak Kasat nanti memberikan sesi tanya jawab, kami persilakan. Demikian Pak Kasat, atas waktu saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak. Udah tersenyum mic Pak. Baik, terima kasih Pak Kasih mic-nya. Pak Kasat, Pak Kapolsek Palas, pada pagi ini rilis tentang narkoba, walaupun jumlahnya tak seperti biasanya, dan ini cuma satu rumah dua, tapi untuk level Palas dan infonya alhamdulillah sudah baik. Itu pun berhasil mengungkap walaupun sedikit sampai ke akar-akarnya. Cuman saya pertanyaan saya Pak, dari dua tersangka itu ya, tiga tersangka itu ada salah satunya bandar atau sebenarnya di bawah ED atau BD itu tidak masih dalam status DPO. Iya. Dan itu tiga tersangka ini apakah Pak masih ada lagi tersangka lain yang kemungkinan, karena saya paham dengan karakter dan khas dari Pak Kapolsek ini, kalau mengungkap sampai akar-akar Pak biasanya lebar pengembangan. Yang kedua, apa kemungkinan ada nggak Pak di sekitar Palas ini yang menjadi bandar? Makanya sebelumnya juga di sana ada juga Pak yang dagang. Saya mudah-mudahan Pak Kapolsek dengan Pak Kasat dapat mengungkap baik-baiknya agar peredaran narkoba di khususnya di Palas dan perpustakaan bisa berkurang, kita kan tidak menambah kemana-mana. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk langsung saya tanggapi atas pertanyaan tadi. Apakah selain dari 3 tersangka masih ada tersangka lainnya yang perlu di pendalaman? Di sini saya jawab. Pada saat penangkapan, sesuai apa yang disampaikan di dalam 110 tersebut, memang 3-tiganya orang tersebut ada dalam satu rumah dan kita gerbek berikut barang bukti dengan aktivitasnya juga lagi sedang mengedarkannya. Kemudian dari pengembangan didapatkan barang dari rekannya dari Jambu. Untuk di Palas sendiri, apakah ada indikasi bandar-bandar yang lain? Kita tetap melakukan pendalaman, tapi ini sementara terputus dan kami harapkan ke depan di samping 3 pelaku ini juga akan kami lakukan untuk tindakan yang dimungkinkan juga bandar-bandar lain. Karena saya sudah warning, narkoba tidak ada tempat dari Palas. Demikian. Nomor 1 Pak, ini mungkin ke Pak Kasim Mas berkaitan dengan 110. Terbukti di Palas penggunaan call center 3110 itu efektif. Bagaimana kalau Pak Kasim Mas untuk menyiapkan kepada masyarakat lebih agar masyarakat menggunakan call center 110 apabila apa yang akan dilakukan oleh Pak Kasim Mas agar call center ini dapat ke masyarakat, Pak? Baik, saya langsung jawab aja Pak Gatot. Jadi untuk mempromosikan atau mensosialisasikan ke masyarakat terkait masalah call center 110 sebenarnya sudah lama kami sosialisasikan melalui meme-meme yang kita buat, terus kita sosialisasikan melalui medsos yang di Polres kita. Jadi alhamdulillah juga memang sudah banyak masyarakat yang sudah melapor dan sudah ditindaklanjuti juga oleh polsek-polsek terkait laporan masyarakat melalui pengaduan lewat call center 110. Jadi setiap hari, dan itu juga sudah ada piket siaga 1 kali 24 jam yang ada petugasnya langsung, operatornya langsung yang menangani terkait dengan masalah 110. Sebentar ini kan saya lihat cuma di mobil patroli Polsek 110 di belakang. Apakah bagi Kartipes yang ada itu juga melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat agar lebih masyarakat mengetahui laporan yang mudah itu melalui call center? Sudah sebenarnya Babin juga sudah melalui Babin juga sudah disosialisasikan dan sudah berlangsung dan di sini juga sudah ada piketnya langsung itu terkait dengan salah 110 ini dan sudah diluaskan juga melalui Babin juga. Nah, izin Pak Kasat, tadi Pak Kasat sebutkan untuk 3 tersangka, 3 pelaku tadi dikenakan pasal 114 ayat 1. Apakah mereka 3-3 yang pengedar semua, Pak? Baik, kalau untuk 3 orang tadi, baik, untuk penerapan pasal 114 ayat 1 memang hasil pemeriksaan dan definitif masuk unsur pasal tersebut. Untuk Pak Kapolsek, izin Pak, wilayah Palas ini banyak tempat hiburan malam, Pak. Apakah akan ada tindak lanjut tentang tempat hiburan malam tersebut mengenai narkoba, Pak? Baik, terima kasih. Baik, untuk di Palas itu ada tempat hiburan yang kami ketahui saat ini ada sekitar 2 atau 3. Kita tetap melakukan patroli rutin, kemudian juga kita peduli dengan ibu-ibu dari masyarakat, karena di mana rata-rata dalam hal tempat hiburan malam ini sangat rawan dengan terjadinya aksi-aksi kriminalitas. Dan setiap kafe yang ada di Palas sudah kami review, baik peredaran narkoba maupun minuman keras, karena kita sudah berkali juga dengan melibatkan unsur puspika, sudah melakukan sosialisasi maupun penggeledahan untuk wujud
penerbitan baik masalah izin maupun pelaksanaan kegiatan. Sampai saat ini masih belum kita temukan adanya transaksi narkoba, namun tidak menutup kemungkinan di minggu-minggu ke depan tentunya kita tidak kendor. Apabila terdapat indikasi transaksi, kita akan melakukan penindakan. Kemudian rekan-rekan media, perlu saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kasiumas, tentunya bagaimana sih 110 ini efektif sebagai indikator bahwa 110 ini akan berjalan dengan baik apabila dari masyarakat menyampaikan ke kami, terutama di lain 110 Polres mungkin, apabila ada suatu kejadian mulai KDRT, curang orang tampil, kecelakaan di jalan, indikator keberhasilannya dilihat dari 10 menit setelah laporan polisi hadir tidak dari kami. Kalau 10 menit ada polisi, berarti layanan itu berjalan. Tapi kalau 10 menit tidak hadir, berarti polisinya yang masih benar. Tapi saya yakin Polres Lampung Selatan dengan laporan harian yang saya baca di grup WA Polres maupun PJG, 15 menit polisi tidak hadir, pimpinan sudah menegur Kapolsek. Itu sudah nyata, itu sudah tadi. Jadi rekan-rekan dukung kami 110, terutama banyak yang mesti aksi baru liar, kecelakaan, apalagi menjelang libur anak sekolah. Saya pastikan 110 merupakan layanan yang efektif, jembatan antara masyarakat maupun pihak kepolisian yang tidak bertele-tele harus melapor ke polsek setempat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pak, ini masih bebas pulsa kan Pak? Bebas. Ada kode nggak awalnya Pak? Langsung ya? 110 pasti dia. Kalaupun terlambat atau ditelepon 3 kali tidak mengangkat, rekam jejaknya ada, pimpinan akan menegur. Dan kami sudah siap karena memang itu program unggulan kita, indikatornya 10-15 menit polisi hadir. Ya, oke. Himbau juga dengan masyarakat jangan disalahgunakan itu. Banyak juga laporannya laporan main-main itu. Iya. 110 itu. Oh iya, kalau nomor mainnya di mana? Ada, didatangi juga. Didatangi. Lokasi yang telepon didatangi. Karena kita sudah langsung masak. Yo, yang dengerin. Masuk. Siap, satu jangan main. Iya. Karena terdata itu.